Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa tetap antusias bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari pada kenaikan Yesus ke surga. Dan biarkan setiap kita akan terus antusias bersama Tuhan karena Dia sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah Dia, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan bersorak-sorai, memuji dan menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat, sehingga membuat kami semakin hari semakin kagum akan segala perbuatan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan, yang letih lesu Kau segarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya.
sungguh dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Nya bekerja dalam hati kita. Ya Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turun atas kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu.
Ini ibadah-Mu ya Tuhan. Ini ibadah-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan ibadah pagi ini ya Tuhan. Kau izinkan kami bisa memperingati kenaikan Yesus Kristus yang luar biasa pada hari ini. Ini kami Bapa, ini kami. Ya, roh wahyu, hikmat dan pengertian bisa membuat kami menangkap akan Tuhan memberikan pijakan-pijakan baru dalam hidup kami Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Siapkan tubuh jiwa kami. Sehingga saat pijakan-pijakan baru itu Kau bangun dalam kehidupan kami, orang percaya. Kami siap melaluinya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mempersiapkan kami ini dengan pijakan-pijakan-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus-Mu yang bekerja buat jemaat GBI Lamterani Tuhan. Memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan kuat kuasa-Mu. Baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Semua dalam kendali Tuhan. Bagi kita semua yang siap untuk diberikan pijakan-pijakan yang baru, kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, itu pasti karena Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk kita belajar akan hal-hal baru, pijakan-pijakan baru bagi kita orang percaya. Tema hari ini adalah Tuhan akan memberikan pijakan-pijakan baru untuk orang yang percaya. Pijakan-pijakan baru untuk percaya pada Dia. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-11. Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini kita mengadakan kebaktian peringatan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selain peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara perhatikan, kita masih punya dua peringatan lain tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu Natal dan Paskah. Benar saudara? Kalau kita merayakan Natal, itu berbicara kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita merayakan Paskah, itu juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan pagi ini saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini juga berbicara tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita, saudara. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga apa saudara? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anda bisa lihat tadi di Kisah pasal 1 ayat 8. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan murid-muridnya terkejut melihat Tuhan Yesus yang semakin bertambah tinggi terus naik terus ke awan-awan, muncul sebentar, ditutup awan lagi, muncul lagi, akhirnya hilang untuk seterusnya dari pandangan mata. Saudara, mereka terus menatap ke langit sampai tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Perhatikan baik-baik. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari ayat ini saja, saya begitu yakin dan percaya jika yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah murid-muridnya. Perhatikan baik-baik, demi kasih Tuhan saya berdoa Anda paham. Maka saya yakin dan percaya yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga itu pasti murid-muridnya juga. Oleh sebab itu jadilah murid, saudara. Yang setuju katakan amin. Jadilah murid. Saya berdoa supaya saudara semua menjadi murid Kristus. Amin. Saudara, peristiwa hari ini itu selalu dirayakan pada hari ke-40 atau hari Kamis ke-6 setelah Minggu Paskah. Tahun ini kita merayakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Tuhan akan memberikan pada kita pijakan-pijakan baru untuk lebih percaya. Pijakan-pijakan baru untuk percaya, yang juga katakan amin. Kita harus belajar peperangan rohani itu ada dan kita harus belajar peperangan rohani dengan lebih serius. Saudara, saya kasih tahu, iblis itu kerjanya apa? Iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan baik-baik, saya ulang baik. Saya ulang lagi sekali dengan sangat baik. Iblis kerjanya apa? Iblis itu bekerja, saudara. Kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jika kita tidak berperang, iblis akan tetap berbuat sesukanya pada kita. Peperangan rohani saat ini tuh semakin real karena setan tahu, iblis tahu bahwa waktu mereka sempit. Saat Tuhan kembali ke dunia, maka waktu setan tuh habis. Nah, setan tuh tahu.
hidup tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia. Tapi harus dengan kekuatan Tuhan, saudara. Hidup kita bukan sekedar kebetulan di Betania. Yesus berikan pijakan baru untuk iman murid-muridnya. Maka ini saatnya kita naik ke next level. Bangkit jadi pasukan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah dibodohi setan. Untuk itu waspadai pesan pagi ini. Waspadai sabotase dalam kehidupan ini, saudara. Sabotase itu apa sih, Pak? Anda bisa cek di Google, arti sabotase itu apa. Saya catat sekilas. Sabotase itu adalah tindakan merusak, menghancurkan dan memusnahkan fasilitas pemerintah atau pihak musuh untuk menghalangi tercapainya maksud dan tujuan dari semua fasilitas tersebut. Secara rohani, kita ini kan punya fasilitas dari Tuhan, saudara. Berarti kan baik-baik. Secara rohani, sabotase itu adalah tindakan perusakan, tindakan penghancuran dan pemusnahan terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, aturan-aturan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya akan membawa kita meningkat, justru disabotase, membuat kegagalan besar, kerugian besar, kehancuran besar secara rohani dalam hidup saudara dan saya. Saudara, sekali lagi saya katakan, demi kasih Tuhan, waspadai sabotase dalam kehidupan ini, saudara. Sabotase yang paling sering terjadi, adalah pada kita, saudara. Sabotase yang paling sering terjadi itu pada kita. Yaitu sabotase yang kita lakukan sendiri terhadap diri kita sendiri. Saya sebut dengan kata self-sabotage. Yang tanpa sadar, Anda sendiri menghancurkan fasilitas, sarana, akses, jalur yang seharusnya membawa kebaikan, berkat, membawa peningkatan dan kemajuan bagi diri kita. Justru Anda sendiri yang mensabotase, menghalangi diri Anda sendiri untuk sampai ke sana, saudara. Lah bagaimana toh, Pak? Kita kok bisa tanpa sadar melakukan sabotase terhadap diri kita sendiri, itu bagaimana? Hari ini catat baik-baik. Bagaimana kita bisa tanpa sadar melakukan sabotase, self-sabotage terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, perhatikan baik-baik, suara-suara negatif dalam pikiran bawah sadar kita yang menghalangi niat kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Itu yang pertama. Banyak hal hebat batal kita lakukan hanya karena terhalang oleh siapa? Pikiran-pikiran negatif yang menyabotase kita sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau saya jadi Anda pasti saya tanya, dari mana pikiran negatif bawah sadar itu muncul? Dari mana? Yang pertama, bisa jadi dari pengalaman traumatis dari masa kecil. Pengalaman traumatis dari masa lalu, itu yang membawa pikiran bawah sadar itu tiba-tiba muncul. Sabotase diri sendiri itu bisa berasal dari masa kecil, saudara. Dan dari berbagai pengalaman yang kita alami di masa lalu dan di sepanjang hidup kita. Misal, jika sewaktu kecil kita sering ditolak, penolakan, apa yang kita katakan, kita cetuskan ide selalu enggak pernah diterima, baik sama orang tua maupun sama teman sebaya kita. Selalu mengalami penolakan, maka kita pun enggak sadar,
kita pun mengembangkan perasaan tidak aman, mengembangkan perasaan tidak nyaman setiap kali menjalin relasi dengan orang lain, siapapun. Karena sudah terbiasa terngiang-ngiang dengan masa lalu. Percuma aku menjalin relasi, wong aku selalu ditolak. Saudara, tapi perhatikan baik-baik, Anda harus sadar, sejalan dengan berkembangnya kemampuan berpikir, saudara, manusia itu punya kemampuan dibuat Tuhan itu berkembang. Termasuk kemampuan berpikir, saudara. Kalau kita itu sejalan dengan berkembangnya kemampuan berpikir, biasanya pikiran dan perasaan itu, merasa ditolak itu harusnya akan hilang. Namun tak beritahu saudara, bisa jadi tidak semua energi negatif itu hilang. Pikirannya sudah bisa menyesuaikan, pikirannya bisa berkembang, tapi energi negatifnya masih tinggal. Sebagian tetap bertahan di dalam yang negatif dan siap menyabotase langkah kita untuk maju. Saya berikan contoh hal kecil. Ini cerita masa kecil saya. Saya masih ingat sampai sekarang, ingat dengan jelas. Mama saya itu pengennya saya gemuk, saudara. Itulah kalau Anda lihat, ya enggak pernah kurus. Satu hal yang saya ingat, yang saya masih ingat kenapa saya sangat trauma kalau makan daging sapi, dimasak dengan bumbu yang warnanya kecoklatan atau kehitaman. Wah, trauma saya. Loh kenapa? Dulu kalau masak semur, atau mama saya masak rawon, saya itu enggak begitu senang dagingnya. Itu sama mama saya, dagingnya itu disendok, dimasukkan ke mulut saya, makan, ayo makan. Waduh, bagi saya ngunyah daging yang bumbunya, kuahnya warnanya hitam atau kecoklatan tua gitu, wah itu trauma. Itulah kenapa kemarin waktu mertua saya mampir ke rumah saya, ngasih rawonnya enak, buatan mertua saya. Dia menyaksikan sendiri, oh nasinya banyak, wong saya kalau makan banyak. Tapi begitu itu bumbunya rawon, saya yang banyak apa saudara? Kuahnya sama taugenya sama sambalnya, dagingnya 2 biji doang. Mertua saya heran loh, kamu nih dimasak rawon enak-enak, daging rawon kok cuma 2 biji. Kenapa lah? Ya soalnya aku tuh masih begitu ada sesuatu yang daging sapi di depan mata saya, yang warnanya bumbunya itu ada hitam-hitam atau coklat, apalagi rawon ini kan coklat, apa hitam. Waduh aku rasanya pengen makan dudoi tok Pak. Lah kok aneh? Lah waktu kecil aku pernah dijojo mama. Terus Pak mertua saya tanya, lah kalau makan steak? Ya sama, itulah kenapa kalau saya makan steak pesannya apa? Ayam, bukan sapi. Jarang banget saya. Makan steak sapi minta istri saya, minta anak saya, sak tusuk beres. Kenapa? Enggak tahu. Nah itu loh contoh. Yang kita tuh enggak sadar. Saudara, kita itu memang tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi kita tidak perlu tinggal di masa lalu. Kegagalan di masa lalu itu justru bisa menjadi titik tolak untuk bergerak maju. Kalau cuman makanan dan tubuh Anda sebesar saya, ya ora apa-apa. Enggak masalah, saya enggak makan daging juga enggak masalah, malah enggak kolesterol malahan. Ya, tapi kalau kegagalannya itu banyak. Gagal dalam berhubungan dengan lawan jenis. Pacaran misalnya trauma, putus. Gagal untuk bekerja. Setiap kali kerja gagal, akhirnya trauma. Lah itu harus dibereskan. Itulah kenapa GBI Lentera itu ada pelayanan pelepasan, saudara. Kalau dulu kita pernah ditipu sahabat misalnya, hingga modal usaha kita itu amblas, habis. Maukah kita memaafkannya sekarang? Dan setelah itu, setelah kita merilis pengampunan, memaafkan, setelah itu kita menarik hikmah, bahwa kita tuh justru bisa mencapai keberhasilan yang sekarang, itu karena pelajaran dari kegagalan, dari pengalaman ditipu saat itu.
Sudah, belajar, dievaluasi, sudah. Jangan mengendap yang negatif, saudara. Supaya Anda tidak menyabotase diri Anda sendiri. Saudara, sebuah kegagalan itu bukan final bagi perjuangan hidup. Sebuah keberhasilan juga bukan ending dari perjalanan hidup sukses Anda. Ingat, sukses itu dibangun dari sukses 1 ke sukses 2 ke sukses 3 dalam berjalan bersama Tuhan, yang juga katakan amin. Kalau pijakannya dibuat baru, ya pahami kalau pas pijakan Anda gagal, itu bukan final dari perjuangan hidup Anda. Itu masih berusaha mencapai sukses yang tertunda. Mencapai sukses yang pertama, Anda akan mengalami sukses yang kedua, mungkin gagal lagi. Ya ora apa-apa. Itu bukan final dari perjuangan hidup. Kalau mencapai sukses, ingat, keberhasilan itu bukan ending dari perjalanan hidup Anda dan saya. Bukan akhir dari segalanya. Oh, aku sukses, ambillah aku Tuhan ke rumah Bapa. Ngawur ya. Bangkit dari kegagalan adalah kunci rahasia kesuksesan. Yang setuju katakan amin. Menyerah pada trauma kegagalan akan menghancurkan hidupmu, saudara. Kegagalan itu tidak identik dengan kehancuran. Jadikan kegagalan sebagai kurikulum belajar. Saya nih hampir pernah nggak naik kelas 5 SD, saudara. Waktu mama saya meninggal, stres, nuakal, hampir enggak naik kelas. Tapi setelah itu, jangan tanya prestasi saya. Sampai SMA itu kacau kabeh. Setelah SMA kelas 2 gitu ya. Wah, jangan tanya prestasi saya. Melejit. Saya belajar. Oh, mama meninggal ki bukan kegagalan dari hidupku. Tuhan kirim Mama Irma yang luar biasa. Kegagalan dan kenakalan yang kulakukan itu kurikulum belajarku. Bagaimana caranya aku bisa berkontribusi pada pengembangan wawasan dan pengembangan diriku. Harusnya itu, saudara. Jadi kita harus sadar bagaimana kita harus memahami ada hal-hal yang mensabotase itu diri kita sendiri. Yang pertama, suara-suara negatif. Jangan pernah dianggap suara negatifnya. Yang kedua, dari mana sabotase diri kita sendiri itu? Bagaimana kita bisa sadar? Yang kedua, yang bisa keluar dari diri kita sendiri, kepercayaan yang salah. Yang kita peroleh dari pengajaran yang salah dari orang-orang yang punya pengaruh besar dalam hidup saudara dan saya. Jangan dipikir orang punya pengaruh besar dalam hidup Anda dan saya itu terus pengajarannya benar. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Misalnya kepercayaan dan pengajaran yang diwariskan turun-temurun dari orang-orang tua kita. Pengajaran yang diwariskan turun-temurun dari para pemimpin, tokoh, dari idola kita, dari mentor kita yang salah, bahkan dari dokter sekalipun. Yang kita anggap jadi guru, orang-orang yang dijadikan panutan. Apa Anda pikir kepengajaran dan kepercayaan diberikan pada kita itu yang diwariskan pasti benar? Belum tentu, saudara. Perhatikan baik-baik. Siapapun mereka, pengajaran mereka itu harus diperiksa di bawah terang kebenaran firman Allah, yang juga katakan amin. Jangan biarkan hidupmu dan hidupku disabotase oleh kepercayaan yang salah. Disabotase oleh keyakinan kuat Anda yang salah. Keyakinan kuat salah. Ya yang rugi Anda sendiri. Itu loh, pikiran bawah sadar itu berasal dari mana? Ya dari itu. Berikutnya, bagaimana kita bisa tanpa sadar melakukan sabotase terhadap diri kita sendiri? Kalau yang pertama tadi suara negatif yang berasal dari bawah pikiran bawah sadar. Diri pikiran bawah sadar itu dari mana asalnya? Dari pengalaman traumatis, ya toh? Dari penafsiran penyikapan yang salah terhadap segala sesuatu pada diri kita.
sesuatu yang kita percayakan yang salah, pengajaran yang salah, lah itu muasal dari mana pikiran bawah sadar itu keluar. Nah sekarang bagaimana kita bisa tanpa sadar melakukan sabotase terhadap diri kita sendiri? Yang kedua, penafsiran atau penyikapan yang salah terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Saudara, penafsiran dan sikap yang salah itu datang dari penilaian yang subjektif atau penilaian yang sepihak tentang hal tersebut. Bahan bakunya biasanya campuran dari apa yang hanya terlihat di permukaan atau prasangka, asumsi kita sendiri atau hanya dari kata orang. Itu sangat subjektif banget saudara. Nah oleh karena itu senjata untuk mencegah sabotase jenis ini yaitu firman Tuhan. Di mana Pak firmannya? Kita lihat di Yesaya 11 ayat 3. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata apa? Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Artinya apa? Artinya kita itu harus objektif saudara. Senjata untuk mencegah sabotase jenis ini, jenis penafsiran yang salah, penyikapan yang salah. Langkah pertama kita harus objektif saudara. Langkah kedua, kita baca Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita punya senjata mencegah sabotase atas penafsiran dan penyikapan yang salah pada kita? Yang kedua adalah kita harus respon rencana baik Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi pada kita. Saudara, yang menurut Anda gagal sekalipun, yang menurut Anda tidak baik, saya beritahu, kita harus respon rencana baiknya Tuhan. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi pada kita, itu yang terbaik buat saudara dan saya, yang juga katakan amin. Bukan mencari siapa yang benar, siapa salah, tidak. Tapi beresponlah dengan benar terhadap semua masalah. Itulah kenapa saudara, ada sebuah quote yang membuat kita tuh kuat. Hidup dalam berkat Tuhan bukan berarti hidup tanpa persoalan, benar kan? Tapi orang yang hidup dalam berkat Tuhan, perhatikan baik-baik, akan selalu menang menghadapi persoalan, yang juga katakan amin. Itu responnya harus benar atas rancangan rencana Tuhan. Semua itu baik adanya, walaupun menurut kita gagal. Yang ketiga, senjata untuk mencegah sabotase dalam hal penafsiran dan penyikapan yang salah yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga apa? Fokus pada kelemahan dan keterbatasan diri. Hal ini membuat kita sulit melakukan yang seharusnya. Jangan pernah kita tuh fokus pada kelemahan dan keterbatasan diri. Karena hal ini membuat kita sulit melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan. Dan akhirnya kalau kita terlalu fokus pada kelemahan dan keterbatasan diri kita, akhirnya Anda dan saya akan jalan di tempat, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghindar dari sabotase ini, cobalah mengubah fokus kita menjadi harus dicoba dalam kehendak Tuhan. Lebih baik dilakukan dalam kehendak Tuhan. Fokusnya dirubah. Aku harus mempelajari dan menemukan caranya dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kenapa ya aku nggak bisa? Diganti, tidak bisa karena belum biasa berjalan bersama rencana Allah. Itu yang terjadi, saudara. Mari belajar mengatasi sabotase. Bagaimana Tuhan mengangkat dan menjadikan Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Salah satu contoh yang akan kita sama-sama sharingkan. Kita buka di Hakim-Hakim pasal ke-6, ayat 12 sampai 16. Gideon pun melaluinya, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ingat loh Tuhan, saudara, malaikat Tuhan tuh menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan ayat berikutnya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Loh, iki piye? Dikatakan lagi Gideon ngomong apa? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Tidak lama-lama firman berkata berikutnya apa? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Tidak lama-lama Tuhan tahu iki error iki. Sabotasenya nang jero dirine iki waduh. Lalu berpalinglah Tuhan, kata firman. Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman apa? Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, ingat jawabnya kepadanya apa? Tuanku, wong urip kok ae we. Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Iki Tuhan sabar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Dikatakan apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon aja melaluinya. Apalagi saya. Ingat baik-baik. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan pijakan-pijakan baru untuk kita percaya. Amin. Tapi ingat baik-baik. Tuhan akan memberikan pijakan baru itu, apakah Anda mau ikut seturut rencananya, atau jawaban Anda, Tuanku, weh. Kalau Tuhan memberikan pijakan buat Anda dan saya, apalagi itu pijakan baru untuk percaya, saran saya tinggal tenang dan tetap percaya. Yang juga katakan amin. Diperlukan sikap tenang dan berdiam diri dan tetap percaya agar dapat menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah tinggal diam dan melangkah seperti kehendaknya, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Di Yesaya 30 ayat 15.
Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat oh saudara, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Oh. Saran saya, tetap tinggal tenang dan percaya. Saudara, mercusuar di pantai itu sangat berguna. Bayangkan kalau kita itu di laut gitu ya. Bayangkan diri Anda di dalam kapal di laut lepas pada malam hari. Gelap, angin kencang, bukan angin sepoi-sepoi, angin kencang menerpa, laut bergelora. Buih suara ombak menciutkan nyali Anda. Kemana pengemudi kapal harus mengarahkan pandangan? Ayo, ke langit hanya ada gumpalan awan gelap, wong malam. Lihat ke kapal lain, lawang podo-podo kena ombak, kena angin kencang. Nasibnya sama kalau Anda lihat ke kapal lain. Anda pikir masa pandemi nasib Anda saja. Nasib yang lain sama. Lihat arah ombak, ya tambah takut, wong ombaknya sedang bergelora. Buih suaranya itu loh menciutkan nyali. Masa kita melihat ke arah ombak? Ya enggak mungkin. Ada satu yang tidak tergoncangkan oleh badai. Cahaya mercusuar yang memberitahukan letak pelabuhan yang aman. Benar enggak saudara? Seakan-akan cahaya itu berkata, tetaplah pandang aku dan mendekatlah kepadaku. Betul kan? Bukankah Tuhan satu-satunya yang tak tergoncangkan di tengah amuan gelombang kehidupan, saudara? Saat semua digoncangkan, bukankah Tuhan satu-satunya yang tidak tergoncangkan di tengah amuan gelombang kehidupan? Maka kala guncangan hidup menghajar saudara dan saya, jangan memandang masa depan yang tampak pekat. Jangan membandingkan diri kita dengan nasibnya orang lain. Jangan pula memandang besarnya persoalan. Jangan panik. Tenangkan diri. Fokuskan pandangan ke satu arah. Siapa saudara? Tuhan. Yang juga katakan amin. Percayakan diri pada pimpinan Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, naiknya Tuhan Yesus ke surga. Sebab Tuhan Yesus yang kita peringati itu saudara, tahu apa yang dilakukannya. Yang juga katakan amin. Diperlukan sikap yang tenang, berdiam diri. Percaya saja agar dapat menyaksikan betapa dahsyat Tuhan Yesus Allah kita. Dia tidak pernah tinggal diam. Mazmur 46 ayat 11 ayat terakhir, tim musik maju ke depan. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Pagi ini untuk menutup ibadah kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di mana hari ini berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita saudara. Tuhan akan memberikan pijakan-pijakan baru untuk percaya. Yang setuju katakan amin. Kau kusembah Tuhan, haleluya. Kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, oh Tuhan.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah. Yes. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kalau pagi ini kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami tidak akan pernah mau sabotase itu terjadi justru karena diri kami sendiri ya Tuhan. Semakin kami tahu Tuhan apa yang menjadi tipuan dan sabotase iblis, semakin kami tahu bahwa satu-satunya jalan atas semua kehidupan kami hanya Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kau sendiri yang melanjutkan beracara dengan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Amin. Dan kalau pagi ini Kau memberikan yang terbaik, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Amin. Seperti 5 roti dan 2 ikan, persembahan kami yang terbaik Iya Tuhan. diletakkan di tangan Tuhan yang luar biasa. Amin Yesus. Dengan ucapan syukur, biarlah semua ini berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Iya Yesus. 5 roti dan 2 ikan memberi makan ribuan orang dan masih sisa 12 bakul. Amin. Demi nama Yesus. Siapkan hati kami ya Bapa untuk ibadah hari Minggu nanti. Kau izinkan kami bisa mengalami pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga saat hari Minggu nanti. Iya Yesus. Sesuatu terjadi luar biasa dahsyat karena daripada-Mu Tuhan. Iya Tuhan. Mari kita mengangkat dan aminkan doa berkat ini. Angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin Yesus. Umur panjang dan kesehatan menyertai kita semuanya beserta keluarga. Amin. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang. Yes. Dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Yes. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yes. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua kita yang mau dibuat pijakan kita lebih kuat untuk percaya kepadanya. Kita katakan amin, amin, dan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semuanya. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi biarlah Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bapak Gembala telah membuat kita segar, diperbaharui kembali, dibakar kembali iman dan roh kita. Untuk kita terus dibawa naik lebih melekat dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan salam sayang untuk semua keluarga. Karena hari ini adalah hari Lebaran yang pertama, kami juga mohon maaf secara lahir dan batin. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai setiap kita. Tetap patuhi protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, tingkatkan imunitas kita dan iman kita. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias yang datang dari Engkau. Haleluya,
Tuhan Yesus pasti memberkati. Kathok iki rungono setahun ning wis bola-bali suwek. Bola-bali tak dondomi. Wong pancen mutune ora apik, Beda karo kathok iki. Kathok iki le ngenehi kamasku Rama Heru sing saiki ning Bogor. Kathok iki wis 28 taun kepungkur le ngenehi kamasku saka mbiyen gegeden tekan saiki tak nggo isih tetep apik. Kuwi padha karo menungso. Menungso ki ana sing mutune apik lan ora apik. Wong sing mutune ora apik kuwi wong sing uripe gampang ketaton. Uripe gampang terluka. Ana sing gampang terluka mergo panganan, gampang banget muni enak ra enak. Kuwi gampang terluka. Ana sing mergo terluka mergo omongane wong liya. Kuwi wong sing sengsara mergo gampang terluka uripe. Ana wong sing jahat. Wong sing jahat kuwi ya kuwi wong sing gampang natoni wong liya. Gampang melukai orang lain. Repote meneh yen le melukai kuwi ora krasa. Contone dijajake nyacat, disuguh nyacat. Gampang natoni wong liya ning ora krasa kuwi wong sing jahat. Ning ya ana wong sing becik, wong sing apik, ya kuwi wong sing uripe ora gampang terluka, ora gampang ditatoni. Pikirane tansah duwe alternatif. Oh pas mangan ora enak, ya iso duwe pikiran, oh ya wis tau mangan enak. Pas ora ndek duit, ya iso mikir, oh alternatife aku ya wis tau ndek duit. Nalika ana wong sing ora seneng ya duwe pikiran alternatif liyane, oh ya tetep ana wong sing seneng. Kuwi para sedulur, mulane yen pengin dadi wong sing begja, aja gampang ketaton ing urip. Aja gampang natoni wong liya uga. Yen pengin dadi wong becik, ora natoni wong liya ning malah berkahi. Wis ya, tak neruske le ndondomi iki. GMPD Gusti mesti paring dalan.